Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita semua masih diberikan banyak nikmat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kemudian dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah saum Ramadan, di mana bulan ini penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan di mana kebaikan dilipat gandakan. Dan tugas kita sebagai seorang mukmin adalah beribadah dan taat kepada perintahnya dan rasulnya, seperti itu. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua dan seluruh umat manusia di muka dan jagat bumi ini, yang senantiasa kita dambakan syafaatnya kelak ketika di padang mahsyar. Dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang akan menerima secara langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan berkaitan dengan manajemen agenda selama bulan Ramadan. Banyak dari kita ketika sudah memasuki bulan Ramadan tentunya pasti memiliki sejuta agenda yang begitu padatnya, sehingga kita harus menata ulang, men-schedule ulang berbagai acara, berbagai agenda yang telah kita miliki selama bulan Ramadan. Padahal di sisi lain kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba, yang mana yaitu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan mulia, bulan di mana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Oleh karenanya kita harus nantiasa tetap dapat menjalankan sebuah ibadah, tetap optimal dalam beribadah, tetapi tidak ketinggalan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang manusia juga. Oleh karenanya di sini saya ingin membagikan beberapa tips yang mungkin dapat membantu kita semua, dapat membantu pemirsa Smart Cendekia. Tips-tips apa saja agar kita dapat melakukan manajemen agenda selama bulan Ramadan. Tips yang pertama adalah kita dapat mencatat semua kegiatan agenda kita dalam satu hari. Ketika kita mencatat agenda tersebut, kita dapat melakukannya secara terstruktur. Kita dapat melakukan agenda tersebut dengan lebih tertata dan lebih rapih, seperti itu. Nah, pasca ketika kita telah selesai melakukan agenda tersebut, kita dapat memberikannya indikator selesai, atau misalnya dengan checklist atau centang, seperti itu ya. Dengan seperti itu kita dapat memiliki sebuah gairah yang lebih dan motivasi untuk terus berbuat kebaikan, berbuat aktivitas selanjutnya. Kita termotivasi akan lebih untuk bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Misalnya ketika kita melakukan agenda khusus, mungkin dalam seharian tersebut kita memiliki beberapa agenda. Misalnya kita ada agenda seminar webinar, kemudian ketika asatidah memiliki jadwal mengajar, dan ketika siswa-siswi memiliki jadwal pembelajaran daring, seperti itu. Nah, itu semua dapat di breakdown masing-masing, dapat kita runtutkan satu persatu dari agenda-agenda yang ada di hari tersebut. Kemudian selanjutnya tips yang kedua adalah menjalankan rutinitas sederhana sebelum mengawali hari. Langsung saja di permisalan, ketika kita ingin mengawali sebuah hari, kita dapat melakukan agenda yang sederhana dan ringan, seperti itu ya. Misalnya ketika kita habis sholat subuh, kita dapat lanjutkan dengan zikir pagi, kemudian agar tidak kita kembali untuk tidur lagi. Nah, kita dapat menggunakannya waktu-waktu habis subuh untuk melakukan hal sederhana, misalnya dengan membaca buku atau dengan olahraga ringan.
Tanpa dengan begitu kita akan lebih pikiran kita akan lebih terisi dengan hal-hal yang positif. Dengan begitu aktivitas kedepannya dapat terjalankan lebih optimal. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu adalah dengan mengawali semua kegiatan kita dengan berdoa. Dengan begini kita di sisi lain kita adalah seorang hamba, di mana kita memiliki kewajiban untuk senantiasa menggantungkan segala aktivitas kita dan menjadikan seluruh kegiatan kita adalah ibadah seperti itu. Oleh karenanya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam seharian tersebut tidak hanya menghasilkan capek secara fisik belaka, tetapi akan menghasilkan jannahnya yang senantiasa kita semua impikan. Kemudian tips selanjutnya, tips keempat, yaitu adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Di bulan Ramadan ini pastinya pemirsa semua memiliki target-target ibadah. Oleh karenanya kita harus membagi beberapa bagian tersebut. Misalnya ketika kita di bulan Ramadan ini memiliki target khatam Al-Quran 1 kali, maka kita harus membreakdownnya lagi satu demi satu. Tadi misalnya kita ingin 1 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Nah, kita dapat membaginya ketika kita memecahnya, maka proses itu akan berjalan lebih ringan. Itu tadi kita bisa membaginya mungkin ketika habis sholat kita membaca 4 lembar, kemudian kita next sholat, mungkin sholat duhur kita 4 lembar, maka proses itu akan berjalan lebih ringan seperti itu. Kemudian tips yang kelima adalah menyingkirkan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kegiatan kita. Banyak sebagian dari kita semua pasti melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat tapi tanpa kita sadari. Misalnya sebagian dari kita mungkin banyak menghabiskan waktu-waktu tertentu di saat longgar atau di saat belum ada aktivitas, tapi malah kita lebih asik dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dengan lingkungan-lingkungan yang kurang berfaedah seperti itu ya. Misalnya saja hal-hal yang mungkin harus kita kurangi sejak dini, yaitu mungkin bisa mengurangi dengan scrolling sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, atau masih banyak hal lainnya yang semana mestinya dapat kita optimalkan waktu-waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan hal yang berfaedah. Mungkin tadi bisa ketika kita belum selesai penargetan ibadah kita, mungkin bisa kita selingi waktu-waktu tersebut untuk melakukan pengajaran target-target tersebut secara tidak langsung, maka itu akan berjalan lebih ringan. Tapi untuk di tahap tips yang kelima ini mungkin tidak secara langsung dapat kita pangkas, karena ini membutuhkan proses yang mungkin cukup. Jadi kita harus menguranginya tahap demi tahap. Dengan begitu perlahan-lahan proses kebiasaan itu tadi dapat terkikis dengan sedikit demi sedikit. Kemudian tips yang keenam itu kita dapat memprioritaskan suatu kegiatan yang dapat diselesaikan dari misalnya waktu dapat diselesaikan dengan kurang dari 5 menit. Dengan begitu kita dapat mengurangi beberapa kegiatan kita secara lebih cepat. Nah, tips yang terakhir ini juga tips yang cukup penting bagi kita. Tips yang ketujuh yaitu adalah kita harus tetap memiliki waktu istirahat selama bulan Ramadan ini. Di momen seperti ini, momen pandemi, kita tetap harus menjaga stamina kita, menjaga aktivitas kita agar ibadah kita tetap berjalan optimal, tapi kita dapat tidak ketinggalan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Apalagi ini di momen pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, kebugaran tubuh kita dengan misalnya melakukan olahraga-olahraga ringan seperti itu.
agar di sisi lain juga tetap tubuh kita fit dan bugar. Kemudian untuk istirahat kita juga bisa menyelinginya atau menyelipkan waktu-waktu istirahat mungkin di siang hari 15 atau 30 menit itu di siang hari, agar ketika malam harinya kita tetap fresh dan bisa tetap beribadah secara optimal. Ya, itu tadi sedikit mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata. Jadi saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.